Oke, halo, selamat datang kembali di channel Gila.id kawan-kawan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas sedikit informasi yang memang baru saja dirilis pada tanggal 3 Januari 2026 oleh PSSI, di mana ternyata resmi PSSI tunjuk John Hartman sebagai arsitek level Piala Dunia siap membawa Garuda masuki era baru. Dan ini luar biasa, ini highlight yang saya garis bawahi bahwa sanggupkah John Herdman membawa Indonesia ke era yang benar-benar baru? Namun harusnya sih tidak membawa ke era yang baru ya, tapi menaikkan level kualitas timnas Indonesia yang saat ini ke level yang lebih tinggi. Karena era Indonesia, timnas Indonesia yang saat ini adalah era yang paling bagus, di mana dihuni oleh para talenta terbaik Indonesia dari mulai pemain lokal hingga pemain Eropa. Kita sebut saja satu persatu pemain Indonesia yang akan dipoles oleh John Herdman. Namun sebelum itu, ini ada satu hal yang harus digarisbawahi juga kawan-kawan. Jadi memang kita harapannya Shin Taeyong kembali melatih Indonesia. Namun sekarang PSSI sudah secara resmi mengumumkan bahwa John Herdman lah yang akan um, mengarsiteki menjadi juru taktik utama sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Jadi bagi kita sebagai penggila bola Indonesia, sebagai pendukung timnas, harus bisa cepat mengalihkan perhatian kita dan mendukung John Herdman secara penuh agar dia bisa melatih timnas Indonesia dengan tenang sehingga bisa mengeluarkan segala ilmu dan pengetahuan tentang sepak bola untuk kemajuan sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi lagi kawan-kawan. Jadi jangan sampai uh, ini kita berbicara dengan secara baik aja. Jadi bahwa jangan sampai kita terlalu banyak menekan John Herdman terkait selama melatih timnas Indonesia. Karena memang secara CV kita lihat cukup mentereng juga. Saya kira ini bisa menyaingi kualitas Shin Taeyong, tapi memang ada pasti setiap pelatih mempunyai perbedaan. Baik dari zaman Shin Taeyong, Patrick Kluivert, dan sekarang adalah eranya John Herdman. Ya, jadi namun secara kualitas juga tidak jauh beda dengan Shin Taeyong. Shin Taeyong pernah membawa tim Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia dan John Herdman berhasil membawa Kanada ke Piala Dunia di Qatar 2022. Jadi secara sekilas tentang informasi itu bisa disandingkan dengan Shin Taeyong itu cukup baik. Berbeda dengan Patrick Kluivert yang memang baru saja menjadi seorang pelatih yang belum begitu banyak pengalamannya. Berbeda dengan ketika Patrick Kluivert menjadi seorang pemain. Itu cukup bagus juga. Namun ketika menjadi seorang pelatih, pengalamannya memang masih kurang. Walaupun pada saat itu didukung juga oleh Danny Lanzat. Tapi memang ternyata Indonesia tidak sanggup mengeluarkan potensinya secara maksimal dan lolos ke Piala Dunia. Kita kembali ke topik utama kita tentang John Herdman, kawan-kawan. Tadi, John Herdman ini adalah pelatih kebangsaan Inggris, ya kan? Yang identik dengan kick and rush Liga Inggris, seperti itu kawan-kawan. Sedangkan pemain timnas Indonesia, totally adalah keturunan Belanda yang identik dengan total football, seperti itu. Namun, bagi pemain-pemain modern saat ini, hal tersebut harusnya tidak menjadi hal yang sulit, karena setiap pemain di Eropa pasti berganti klub, berpindah ke satu negara ke negara lain dan mendapatkan satu namanya apa ya, karakteristik sepak bola yang berbeda dan mereka harusnya bisa menyesuaikan hal itu. Jadi berarti satu hal bahwa harusnya pemain timnas Indonesia tidak kesulitan ketika dilatih oleh oleh pelatih yang berkebangsaan Inggris. Yang pertama adalah dari sisi bahasa juga. Jadi, kalau dari sisi Sintayong memang pada saat itu kesulitan walaupun ada JJ sebagai translator. Namun sekarang John Herdman menggunakan bahasa Inggris yang harusnya bisa lebih berkomunikasi dengan baik lagi dengan para pemain tim nasional Indonesia. Seperti itu kawan-kawan. Oke, jadi kita sebagai penggila bola Indonesia sekarang kita coba harus mendukung John Herdman secara penuh agar dia bisa melatih Indonesia dengan tenang dan bisa mengeluarkan segenap ilmu dan apa yang dia bisa lakukan secara maksimal buat timnas Indonesia. Oke kawan-kawan, kembali kita akan coba review beberapa pemain Indonesia yang apakah ini bisa satu irama dengan John Herdman. Yang pertama, dari sisi penjaga gawang kita punya Emil Audero, Martin Pas, Nadia Argawinata, dan Fernando Ari yang notabene
siapapun pelatihnya, kalau penjaga gawang seharusnya tidak terlalu banyak kesulitan. Jadi penjaga gawang justru harusnya bisa meningkatkan kualitas mereka ketika sekarang mendapatkan pelatih kiper baru lagi, harusnya seperti itu ya kawan-kawan. Dan jam terbang mereka juga sudah sangat teruji di liga-liga MLS, kemudian di Serie A Italia dan BRI Super League. Dan BRI Super League ini juga tidak bisa dianggap remeh untuk saat ini, karena dengan teknologi yang ada dan kualitas wasit yang bekerja sama dengan Jepang, kemudian dengan gebrakan-gebrakan yang ada juga itu sudah menunjukkan bahwa BRI Super League sekarang menjadi ratingnya naik. Salah satunya adalah pencapaian Persib Bandung juga di Asia dan kualitas wasit. Kemudian ada VAR, itu sudah membuat BRI Super League menjadi sorotan dunia, salah satu liga yang peringkatnya naik. Kemudian di lini belakang kita punya Jordi Amat yang sudah bermain di Persija Jakarta, itu jebolan juga dari Liga Spanyol. Kemudian ada di situ ada Justin Hubner juga. Kemudian ada Rizky Ridho yang sama-sama bermain bersama Jordi Amat di Persija. Kemudian ada Kelvin Verdang, sekarang bermain di Liga Prancis. Kemudian ada Sonny Walsh, Saint Patinama, dan ada Kevin Dix. Ya, seperti itu. Jadi ini tipe pemain yang harusnya siap ketika dilatih oleh John Herdman tidak kesulitan untuk mengikuti irama pelatihnya. Namun memang uh, kita lihat nanti seperti apa adaptasi John Herdman terhadap pemain tersebut. Kemudian di lini tengah kita punya Tom Hai yang sekarang bermain sangat luar biasa di Persib Bandung. Kemudian ada Elena Renders. Kemudian kita punya lagi Ivan Jenner, harusnya itu bisa dipanggil ke timnas senior. Kemudian ada Mark Locke. Kemudian ada Egy Maulana Fikrin, seperti itu ya, dan lain-lain. Kemudian di depannya ini, yang lini depan ini memang yang masih menjadi pertanyaan, masih menjadi puzzle yang belum dilengkapi secara utuh sebetulnya. Ada walaupun di situ oleh Romeni. Oleh Romeni ini memang sekarang menit bermainnya belum begitu banyak di Oxford United. Karena sebelumnya sempat dilanda cedera juga. Kemudian ada Ragnar Oratmangun. Di situ juga ada John Sreven harusnya masuk. Kemudian ada Rafael Strike. Jadi kalau kita, ada satu lagi yang belum disebut, lupa, satu lagi di tengah, yang ini juga pemberitaannya cukup panas, yaitu Joy Palupesi yang katanya akan bergabung bersama Persib Bandung. Jadi kalau kita lihat dari kedalaman squad dari timnas Indonesia ini, kita tidak perlu khawatir sebetulnya, dan kita tidak perlu berpikir bahwa apakah bisa bersaing di level dunia. Seharusnya mereka itu sanggup bersaing di level dunia. Dan satu lagi, kawan-kawan lupa, Jay Itzes yang bermain di Liga Serie A dengan sangat baik. Jadi mereka ini, kalau kita sudah sebutkan satu-satu nama tadi dari mulai kiper hingga lini depan, itu nama-nama yang sudah sangat mumpuni dengan kualitas yang sangat baik, dan mereka buktikan semuanya di liga-liga masing-masing. Jadi ini bukan hanya dibicarakan dengan kata-kata begitu saja, tapi memang mereka sendirilah para pemain itu yang sudah membuktikan bahwa kualitas mereka memang diakui dunia, seperti itu. Namun sekarang kita membutuhkan pelatih yang sanggup menyatukan mereka bersatu padu menjadi kekuatan timnas yang mengerikan di level Asia, bahkan di level Eropa, seperti itu kawan-kawan. Jadi ini yang kita tunggu dari John Herdman, apakah sanggup manage mereka menjadi jauh lebih mengerikan lagi, seperti itu. Jadi ayo kita dukung John Herdman secara sepenuh hati agar dia, intinya agar sang pelatih bisa melatih dengan tenang kan. Walaupun tidak bisa dimungkiri sekarang John Herdman adalah sedang menduduki kursi panas kepelatihan Indonesia. John Herdman menurut analisis kita ada uh, dua beban. Yang pertama, harus bisa mengayomi para pemain timnas Indonesia. Yang kedua, harus bisa mengayomi para supporter Indonesia yang fanatik. Dua hal ini adalah kekuatan. Jadi 11 pemain ditambah pemain ke-12 supporter itu akan menjadi kekuatan yang sangat mengerikan jika John Herdman sanggup menyatukan mereka semua. Kita tunggu seperti apa aksi dari John Herdman melatih timnas Indonesia, yang kita tunggu mungkin pembuktiannya di ajang FIFA Series 2026 karena jadwalnya cukup padat. Kita lihat di sini bahwa pada tahun 2026 Herdman dan timnas Indonesia telah menanti agenda yang padat. Timnas senior akan tampil di FIFA Series di Stadion GBK dari itu 23 sampai 31 Maret. Jadi Januari, Februari, Maret itulah waktu yang John Herdman punya untuk meracik timnas Indonesia. Karena ajang FIFA Series ini hampir setara dengan Piala Dunia. Kenapa? Karena
Piala Dunia atau FIFA Series sama-sama membawa tim-tim dari penjuru dunia seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan agenda FIFA Match Day pada Juni, September, Oktober, dan November. Luar biasa padat, serta Piala AFF 2026. Jadi, saya kira tahun 2026 ini cukup untuk menguji John Hartman di semua kompetisi yang pernah Shin Tae-yong jalani. Seperti itu. Jadi, jika John Hartman sanggup membuktikan di semua kompetisi ini, maka tidak mungkin sorak-sorak supporter yang biasanya menggema Shin Tae-yong akan menjadi John Hartman. So, para penggila bola Indonesia, mari kita dukung pelatih timnas baru dan kita tunjukkan bahwa kita mendukung timnas Indonesia itu mengkritik untuk perkembangan timnas Indonesia. Jangan lupa share, like, and subscribe channel gilabola.id. Sampai jumpa.